Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian semuanya di rumah? Semoga kita semuanya selalu sehat dalam keadaan baik dan tentu saja Bu Galuh harapkan kalian semua masih tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Galuh dalam pelajaran fisika dan hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama adalah tentang getaran. Getaran itu merupakan gerakan bolak-balik secara beraturan melalui titik setimbang. Ya, sebagai contoh getaran adalah pita suara yang bergetar saat kita berbicara. Coba kalian semuanya yang ada di rumah silahkan pegang lehernya masing-masing dan silahkan untuk bersuara, misalnya A begitu. Nah, di sini ketika kalian mengucapkan kata A tadi, maka akan ada getaran yang ada di leher kalian. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari getaran. Yang kedua adalah contohnya gitar yang dipetik. Selanjutnya adalah ada ayunan yang bergerak. Nah, kembali lagi ke pengertian getaran yang merupakan gerakan bolak-balik secara beraturan melalui titik setimbang. Nah, misalkan di sini ada contoh sebuah bandul. Nah, dari bandul di sini yang dinamakan titik setimbang itu adalah titik B. Ketika bandul tersebut digerakkan ke titik A, maka yang dinamakan satu getaran penuh itu adalah dimulai dari titik setimbang B, lalu ke A, lalu ke B lagi, lalu dia bergerak ke C, dari C dia kembali lagi melalui titik setimbang B, kembali lagi ke A, lalu ke B, itu dinamakan satu getaran penuh. Ya, jadi bukan ulang lagi. Getaran merupakan gerakan bolak-balik secara beraturan melalui titik setimbang. Nah, dalam bandul ini titik setimbangnya adalah B. Ketika bandul ini digerakkan dari titik setimbang B menuju ke titik A, dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dari titik C ke titik B, lalu kembali lagi ke titik A, lalu dari A kembali ke titik B lagi, maka dinamakan satu getaran penuh. Oke, itu adalah getaran. Selanjutnya adalah tentang gelombang. Nah, gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat, yang mana dalam perambatannya membawa sebuah energi. Getaran ini berdasarkan perambatannya dibedakan menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan perantara. Contohnya ada gelombang air laut dan gelombang tali. Sementara gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Nah, berdasarkan bentuk perambatannya, gelombang nanti dibedakan menjadi dua juga. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang cahaya. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pegas atau gelombang selingki. Nah, selanjutnya besaran-besaran dan satuan yang perlu kalian pahami dalam gelombang ini. Yang pertama ada frekuensi yang dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi, kita diberikan waktu 1 detik, kemudian kita hitung banyak getaran yang terjadi. Banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik tersebut disebut dengan frekuensi atau dilambangkan dengan F. F sendiri secara matematis bisa dicari dari F sama dengan N per T, di mana F sendiri tadi adalah frekuensi yang satuannya Hertz atau disingkat Hz, N adalah banyak getaran, dan T adalah waktu yang satuannya detik atau sekon, atau bisa juga disingkat dengan S. Yang kedua ada periode. Periode di sini dilambangkan dengan T, yaitu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. T sendiri bisa dicari dari 1 per F. Sehingga karena T adalah 1 per F, maka berlaku T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Sehingga antara T dan F ini berbanding terbalik.
Nah, selanjutnya yang ketiga ada panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Lambangnya seperti yang ada di HP kalian ya. Lambda sendiri atau panjang gelombang itu merupakan jarak satu gelombang yang terdiri dari satu lembah dan satu bukit, yang mana satuannya adalah meter, menggunakan M kecil. Maaf ya, ini nanti menggunakan M kecil. Nah, untuk panjang gelombang adalah jarak satu gelombang yang mana dia terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi di sini ada gambar gelombang transversal ya. Nah, di sini ada satu panjang gelombang itu merupakan satu bukit dan satu lembah yang mana dimulai dari titik A hingga titik E. Dari titik A kemudian ke titik C itu merupakan satu bukit, sementara titik C ke titik E itu merupakan satu lembah. Sehingga antara satu bukit dan satu lembah nanti menghasilkan satu panjang gelombang. Jika hanya satu bukit saja atau satu lembah saja, maka dia hanya menghasilkan setengah gelombang, setengah panjang gelombang atau bisa juga dituliskan dengan setengah lambda. Yang keempat ada cepat rambat gelombang yang dilambangkan dengan V. V adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap 1 detik. Satuannya adalah meter per sekon. V ini dapat dicari dari lambda dikalikan dengan F. Karena F tadi merupakan seperti T, sehingga persamaan ini bisa dirubah menjadi V sama dengan lambda dibagi dengan T. Contoh soal. Jika dalam 3 menit terjadi 360 getaran pada suatu partikel, maka frekuensi getaran tersebut adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, lebih mudahnya adalah kita bisa cari yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, jika dalam waktu 3 menit, sehingga 3 menit itu adalah T-nya sama dengan 3 menit. Karena T tadi adalah satuannya detik, maka karena soalnya dalam satuan menit, kita rubah dulu ke satuan detik. Karena 1 menit ada 60 detik, sehingga kita kalikan 3 dikalikan 60, yaitu 180 detik. Kemudian, dalam waktu 3 menit ini terjadi 360 getaran, sehingga N-nya adalah 360. Ditanyakan frekuensi atau F. Maka, karena frekuensi tadi mempunyai persamaan N per T, sehingga kita masukkan saja angkanya. Untuk N-nya adalah 360, sementara T-nya 180, sehingga 360 dibagi 180 hasilnya adalah 2. Dan satuannya F tadi adalah Hertz, sehingga didapatkan frekuensi getaran tersebut adalah sebesar 2 Hz. Yang kedua adalah, contoh soal yang kedua adalah, Bu Galuh bacakan, jika dalam 3 menit terjadi 360 getaran pada suatu partikel, maka periode getaran tersebut adalah, nah, jika kita perhatikan soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi, sebenarnya soalnya sama. Namun, soal yang pertama tadi ditanyakan frekuensi, sementara soal yang kedua ini ditanyakan periode. Sehingga karena periode mempunyai persamaan T sama dengan 1/F, maka karena tadi di pertanyaan nomor 1 F-nya dihasilkan 2 Hz, sehingga kita langsung seperkan saja, yaitu T sama dengan 1/2, sehingga didapatkan setengah sekon. Nah, yang ketiga adalah soalnya seperti ini ya. Suatu gelombang merambat dengan kecepatan 64 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 10 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah... Nah, untuk menjawab soal ini seperti biasanya, kita cari dulu yang diketahui. Suatu gelombang merambat dengan kecepatan, sehingga yang 64 itu adalah kecepatan cepat rambat gelombang, dilambangkan dengan V, sama dengan 64 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang, frekuensi dilambangkan dengan F sama dengan 10 Hz, maka panjang gelombang tadi dilambangkan oleh lambda ya. Jadi ditanyakan lambdanya. Nah, dari persamaan cepat rambat itu hanya V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi, maka jika ditanyakan lambdanya dari persamaan cepat rambat, kita peroleh lambda sama dengan V dibagi dengan F, di mana V adalah 64, sementara F-nya adalah 10, sehingga jika dibagikan adalah 64 dibagi 10 sama dengan 6,4 meter. Nah, baik, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Galuh sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya. Bu Galuh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.